Gitu. Jadi tema hari ini akan seru banget ya teman-teman semuanya. Sambil nunggu yang lain hadir, aku mau infokan juga sebentar ya. Peraturan mengikuti coaching klinik pada hari ini, jadi teman-teman nanti biar kita semuanya fokus, dimatikan mic-nya ya, agar kita bisa fokus mengikuti coaching klinik dari Coach Adri. Kemudian, kalau bisa buka dong kameranya, biar kita bisa kenal dengan mam semua, bisa lebih apa ya, menghayati lah ya ibaratnya coaching klinik pada hari ini. Dan nanti kalau ada sesi bertanya bisa angkat tangan atau bisa tulis juga di kolom chat. Dan karena kita nanti akan ada door prize, jadi mam semua di sini harap rename ID-nya dengan menggunakan nama lengkap underscore teleponnya ya. Jadi ini seperti contohnya nama saya Widya Savitri underscore 085691016228. Jadi saat nanti misalnya mam menang itu kita lebih mudah lagi untuk menghubunginya. Seperti itu. Baiklah, Coach Adri, aku nggak mau lama-lama lagi nih ya. Sebelumnya thank you banget dari Rumah Bahagia. Aku sebelum lanjut, aku serahkan ke Coach ya. Boleh dong tanya aku dulu Coach, kenapa sih dirimu kan udah jago ya, udah apa sih namanya, udah jadi fashion designer di luar gitu. Kenapa tiba-tiba menggeluti bidang ini yang apa? Terutama untuk apa ya? Kan juga dapat apa namanya profesional Reiki itu ya. Nah itu kenapa tiba-tiba bermulanya jadi ke sana gitu arahnya. Oke. Terima kasih Mam Wet. Sebelumnya mau nyapa semua moms yang ada di sini, ibu-ibu juara yang ada di sini semuanya. Selamat siang. Ya, sebenarnya awalnya itu Mbak Wet itu tuh lebih kepada ternyata apapun yang kita kerjakan gitu ya, mau kita bisnis, mau jadi ibu rumah tangga gitu ya, tapi atau mau jadi apapun gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita nggak balik lagi sama diri kita gitu Mams, itu yang membuat akhirnya kita cepat lelah, kemudian juga akan sering kali mungkin sakit gitu ya. Jadi akhirnya dari perjalanan itu, akhirnya waktu itu dari umur 15 sebenarnya saya udah diajarin sama ayah saya belajar nafas gitu. Oh, okay. Cuma dulu waktu diajarin nafas pertama kali sama ayah saya malah bingung gitu, kayak nafas kan dari dulu udah ada ya, kenapa harus dilatih gitu kan. Dan ternyata akhirnya dengan kita latihan nafas itu nggak cuma kayak, mungkin di sini Mams juga ada yang ikut yoga gitu ya, atau emang biasa juga meditasi gitu. Cuma ternyata dengan kita melatih nafas kita itu, kita jadi bisa lebih dengar diri kita gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti di hari ini tuh aku pengen share 2 hal gitu. Satu yang memang tentang latihan nafas sederhana. Jadi semua moms di sini bisa ikut gitu ya, bisa latihan setiap hari di rumah. Nggak harus sama saya karena ini memang sudah dibuat sedemikian rupa, sesederhana mungkin bisa dilatih di rumah sambil masak bisa, sambil gendong anak bisa gitu ya. Pokoknya asal latihan nafasnya dulu. Terus yang kedua itu baru yang self love gitu. Tadi Mbak Wit udah juga udah ngomong gitu ya. Jadi ibu-ibu semuanya moms itu sibuk banget ya ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin kerjaan gitu ya. Di sekolah juga sekarang kan jadi guru juga di rumah. Iya bener ya, ada apa sekolah dari rumah ya. Gitu. Jadi kurang lebih itu sih Mbak Wit, kenapa saya akhirnya memilih untuk belajar ini, mendalami ini, dan senang sekali berbagi, adalah karena saya adalah contoh manusia yang dulu pernah mengalami hal yang sama juga gitu. Pening ngurusin banyak hal gitu ya. Dan ternyata kalau pas kita udah deket banget nih sama diri kita gitu ya Mbak Wit ya, semuanya jadi lebih nikmat. Seru sekali. Aku pengen tahu kayak gimana teknis pernafasan. Aku cuma taunya keluar, masuk, keluar, hembuskan, tarik. Benar. Nanti saya akan coba share yang paling sederhana, yang teman-teman di sini, moms di sini bisa latihan sendiri di rumah. Terus juga nanti biasanya kalau di kelas saya suka ada musiknya, itu nanti saya juga akan share link musiknya. Jadi kalau ada yang punya Spotify ya bisa pakai aja. Oke. Nah, kita mulai aja kali ya Coach ya, karena kan juga sudah jam 1 lewat nih gitu kan. Pastinya nanti setelah acara ini mungkin teman-teman banyak yang ingin bertanya lebih lanjut. Jadi aku serahkan deh ke Coach sekarang untuk memimpin acara ini. Silakan Coach. Oke. Terima kasih. Aku boleh sudah jadikan. Udah ya. Oke. Sebentar ya.
Nggak iso ya. Sebentar. Mohon maaf, kita coba. Saya mau ngeluarin filenya biar teman-teman para moms bisa melihat lebih jelas. Bentar ya. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Ya, aku sih kelihatan. Oh, ini deh. Ini udah kelihatan? The Journey of Self-Love? Ya. Oke. Iya, sudah. Sudah ya. Ini lagi hang sedikit. Mudah-mudahan akan segera menjadi lebih. Oke. Nanti teman-teman di-share ya ilmunya ke teman-teman yang lain biar manfaatnya lebih banyak nih. Sayang nih ilmunya, soalnya keren banget pastinya. Amin. Oke, selamat siang para moms. Terima kasih sudah hadir di acaranya Moms Academy yang keren banget ini. Road to Momfest ya, Mbak Wit ya? Ya, betul, Road to Momfest. Oke. Ya, jadi hari ini saya mau share tentang self-love. Jadi, ini adalah sebuah perjalanan, jadi untuk para moms, tenang saja bahwa dalam perjalanan hidup kita memang ada ups and down, ada naik turunnya gitu ya. Jadi ini akan sebuah perjalanan yang kita bisa pelan-pelan pelajari dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, saya Adri Basuki, saya biasa ngajar di Rumah Bahagia, itu Mindfulness and Meditation. Saya mulai belajar itu dari umur saya 15 tahun, terus sebelum saya fokus kembali ke usaha keluarga saya tadi di Garment dan juga di Rumah Bahagia, saya banyak di marketing, gitu ya. Jadi sebelumnya kerja juga, gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk teman-teman. Jadi pertama adalah tentang self-love, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang saya akan coba share hari ini adalah sebuah cara pandang sederhana yang coba saya rangkum untuk para moms dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atau paling tidak cara memandang yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya self love itu apa sih gitu ya? Self love itu adalah yang paling penting adalah sebuah proses menerima diri kita dengan apa adanya. Kadang-kadang orang suka bilang, saya mencintai diri saya kok gitu kan. Tapi belum dalam banget Mbak Wit atau para moms. Jadi lebih ke terimalah diri kita apa adanya gitu ya. Itu akan membuat kita lebih mudah mencintai diri kita. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mencintai diri kita, itu tuh sebanding dengan kita mencintai manusia lain atau apapun di dalam hidup kita. Terutama para moms yang luar biasa ini, kalau saya tanya gitu ya, biasanya, siapa sih manusia yang paling kita cintai? Pasti jawabannya nomor satu anak, gitu ya, atau orang tua, atau pasangan kita, gitu. Nah, ketika kita mau belajar tentang self-love, cintailah diri kita sebesar kita mencintai manusia lain yang ada di sekitar kita. Karena kalau kitanya kekurangan, gitu, itu akan lebih susah. Kita tuh kayak misalnya contoh sederhananya seperti ini gitu ya. Ketika kita lapar, gitu ya, kita berkekurangan, bukan berarti kita tidak bisa memberi, tapi kita punya banyak pertimbangan untuk memberi. Nah, sama kalau kita mau mencintai orang-orang di sekitar kita, mulailah dengan mencintai diri kita dengan sepenuhnya gitu. Karena dengan itu kita akan lebih mampu untuk memberikan cinta untuk manusia di sekitar kita. Kemudian ini tadi ada beberapa pertanyaan tadi saya sempat lihat di chatnya adalah bahwa self love itu tuh tidak memiliki dampak negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kadang-kadang orang suka mispersepsi terhadap egois gitu. Betul. Saya tuh self love tuh egois nggak ya gitu ya? Kalau misalnya kita dalam kondisi bahwa kita self love-nya terus tiba-tiba anak lupa dikasih makan gitu ya misalnya gitu ya misalnya gitu ya. Nah itu mungkin jadinya egois, tapi self love itu seharusnya tidak ada unsur negatifnya karena ketika kita bisa mencintai diri kita bisa mencintai manusia lain di sekitar kita. Oke. Dan bagaimana kita memahami perjalanan self love? Jadi untuk semua para moms gitu ya, ingatlah bahwa kita semuanya itu memiliki
memori atau alam bawah sadar yang terekam di dalam kepala kita gitu ya. Dan ini berjalannya udah lama banget dari kita kecil sampai sebelum kita bisa menjadi moms, di mana alam bawah sadar kita itu menyimpan perasaan, pikiran, keinginan-keinginan kita yang mungkin saja tidak kita sadari. Jadi alam bawah sadar ini tuh memori ini terjadinya itu mulai dari kita mulai bisa berpikir. Jadi bayangkan untuk para moms gitu, untuk teman-teman semua di sini, betapa banyak hal-hal yang sudah kita rekam di dalam alam bawah sadar kita, yang sadar atau tidak itu menjadi bagian dari dalam diri kita. Dan apa saja sih yang terekam di dalam alam bawah sadar kita, itu mulai dari pikiran. Jadi pikiran tuh paling penting gitu ya. Kita menjaga pikiran kita, karena dari pikiran itu akan mempengaruhi emosi kita atau perasaan kita. Kemudian dari situ akan mempengaruhi lagi ke perilaku kita dan akhirnya mempengaruhi cara kita memandang hidup. Jadi untuk moms dan teman-teman coba latihan sederhananya contohnya kayak begini. Kalau misalnya pikiran kita kalut gitu ya, pikiran kita lagi negatif, pasti dadanya nggak enak. Iya, gitu betul ya. banget. Iya, iya. Ya kan? Pasti dadanya nggak enak. Jadi perasaannya nggak enak. Kemudian habis itu akhirnya ke perilaku kita. Mungkin dari cara kita berbicara, mungkin dari cara kita memperlakukan manusia lain, gitu. Atau dan akhirnya bisa merubah cara kita memandang hidup kita sendiri. Karena memang 90% yang mempengaruhi alam bawah sadar kita itu diawali oleh pikiran kita. Jadi bukannya kita akhirnya jadi selalu kayak oh, jadi saya nggak boleh mikir yang jelek-jelek dong gitu ya. Dalam kehidupan kita nggak mungkin mikirnya full baik gitu. Itu nggak mungkin gitu ya. Kita manusia biasa. Tapi yang paling penting adalah ketika kita berpikir, kita tahu, oh saya lagi berpikirnya negatif nih. Berarti saya harus gimana? Gitu. Nanti kita akan coba mulai, nanti ada cara-caranya gitu ya. Jadi dimulailah dari yang kita harus amati terus adalah pikiran kita. Dan untuk para moms, semua ini proses, jadi kalau misalnya bilang, saya nggak mungkin lah mas, setiap hari saya nggak pernah mikirin yang jelek, kadang-kadang kan belum dengerin gosip, belum dengerin berita gitu ya. Nah, yang paling penting adalah diamati dalam 1 minggu atau dalam 1 hari, kira-kira gini, oh biasanya saya mikir jelek tuh sehari 3 kali, besok ternyata cuma 2 kali. Nah, proses itulah yang kita harus appreciate dan harus kita kembangkan setiap harinya, ya akhirnya akan membantu kita untuk meningkatkan self-love, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam perjalanan kita, ada beberapa hal yang akhirnya membuat kita kehilangan self-love. Jadi yang mau saya share ini adalah 3 hal sederhana yang sebenarnya selalu kita temukan di dalam perjalanan hidup kita. Kita sukai atau tidak, ini pasti terjadi. Gitu ya. Contoh yang pertama adalah betapa sering kita membandingkan diri kita dengan manusia lain atau kita dibandingkan dengan manusia lain. Gitu ya. Jadi ini semua terjadi dari zaman kecil gitu, antara saya dengan adik dan kakak saya gitu, selalu ada. Mungkin sifatnya kesannya sangat santai gitu ya, tapi kayak misalnya contoh aja ya, mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki bersama gitu. Kakak kok nggak kayak adik sih? Adik kok nggak bisa kayak kakak sih? Gitu. Walaupun itu dilakukan secara rileks, santai atau main-main, ternyata alam bawah sadar kita ini merekamnya gitu. Itu membuat kita akhirnya kayak punya luka sendiri dari masa lalu kita. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa membandingkan diri dengan manusia lain itu ada kecenderungan akan mengganggu atau melukai perasaan kita. Dan kalau kita berhenti melakukan ini, kita akan lebih bisa menyadari bahwa manusia lain yang ada di sekitar kita itu tuh punya lukanya sendiri. Dia punya masalahnya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan, saya biasa bilangnya adalah lebih ke kita seharusnya terinspirasi dari manusia lain. Gitu. Bukan membandingkan ya, tapi terinspirasi harusnya ya.
Iya gitu, terinspirasi karena nggak ada yang sempurna sama sekali, Mams gitu. Betul. Jadi kalau bercandaannya saya di kelas adalah gini, di setiap rumah pondok indah selalu ada air mata. Ya. Ya, ya, Gitu ya. ya, Jadi ya, ya. jadi maksudnya kalau kita hari ini nangis ya nggak apa-apa gitu. Semua manusia di tempat lain juga nangis kok gitu. Betul, betul. Ya mobilnya 5-10 juga nangis ya Mas Adrian. Iya, pertanyaan berikutnya yang sering datang ke saya adalah, Mas, tapi kan nangis di Mercy sama nangis di Bajaj kan beda rasanya gitu kan. Gitu. Cuma buat saya adalah tetap saja bahwa kita tuh nggak bisa melihat orang dari luarnya karena luka yang ada di dalam dada dan dalam alam bawah sadar kita itu semuanya beda-beda gitu ya. Jadi itu yang pertama adalah sering membandingkan diri kita. Yang kedua adalah yang seringkali kita kehilangan rasa cinta terhadap diri kita adalah kita sering berharap manusia lain itu sama dengan kita. Jadi kalau kita sudah memberikan 10, kita berharap kita dapatnya juga 10 gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Karena yang tadi nggak semua orang punya jumlah cinta atau jumlah rasa yang sama gitu. Jadi ketika kita mulai nanti mengerti tentang berhenti berharap manusia lain sama dengan kita, mudah-mudahan kita akan bisa lebih mencintai diri kita gitu ya. Jadi yang ingin saya sharing hari ini adalah bagaimana kita tuh sayang banget sama diri kita. Ya, ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang paling sering kali terjadi terutama di era zaman sekarang gitu ya, ketika sosial media menjadi sangat mudah, di mana semua manusia bisa berbicara seenak-enaknya dia gitu ya, adalah ketika kita terlalu peduli gitu ya, terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang tentang kita gitu ya. Padahal mereka pun mungkin tidak sempurna gitu. Jadi 3 hal ini menurut saya paling basic yang harus kita ingat gitu ya. Karena ketika kita terlalu peduli, bisa dibayangin Mbak Wit gitu ya. Betul. Dengar, masuk ke pikiran, masuk ke rasa. Akhirnya masuk ke perilaku gitu. Jadi ini adalah bagaimana caranya kita untuk membangkitkan rasa cinta terhadap diri kita. Yang paling saya sarankan adalah menerimalah hidup apa adanya. Kemudian yang tadi, kurang-kurangin membandingkan dengan manusia lain, kita mengurangi juga berharap manusia lain sama seperti kita, dan juga jangan terlalu peduli, gitu ya. Karena kalau terlalu peduli itu, menurut saya kayak nambah-nambahin luka, gitu ya. Nambah-nambahin luka buat kita, gitu loh. Nambah-nambahin kerjaan ya. Bukan lagi Mbak, gitu ya. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, banyak hal yang akhirnya terjadi itu tersimpan nih. Jadi biasanya para moms akan cerita gitu ya. Saya ada luka batin, saya pernah sakit hati misalnya. Saya tidak percaya diri, kemudian mungkin saya jadi marah-marah terus, frustasi gitu ya. Ada sedih, trauma gitu, tidak berdaya, atau yang paling parah akhirnya bisa mengganggu ke kesehatannya. Gitu. Dan ini yang kita pelan-pelan ingin perbaiki dengan meningkatkan self-love. Mbak Wit, ini suara aku jelas nggak ya? Jelas banget kok. Oke. Ya. Bergema dia kok. Oke. Nah, bagaimana tadi itu adalah tentang self-love, gitu ya. Proses bagaimana self-love yang terjadi atau cara kita mencintai diri kita bisa berkurang setiap waktunya. Gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dianalisa, dimengerti oleh teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah bernafas. Gitu ya. Salah satu ciri manusia yang mencintai dirinya adalah mencintai nafasnya. Karena banyak sekali orang yang bertanya gitu, memang yang paling penting di muka bumi ini apa? Yang paling penting dalam hidup saya apa? Gitu ya. Banyak yang bilang pekerjaan saya, anak saya, keluarga saya, rumah saya, harta saya, macam-macam gitu ya. Yang ingin saya ajak teman-teman untuk kembali sedikit ke hakikat kita sebagai manusia adalah apapun yang kita pikir penting, ketika nafas itu sudah tidak ada, maka semua itu nggak ada gitu. Betul. Dan ini yang biasanya saya coba ajak teman-teman untuk berlatih.
Ini melatih tentang pernafasan. Jadi latihannya sederhana sebenarnya. Kita bisa menarik nafas melalui hidung, gitu ya. Kemudian teman-teman boleh taruh tangannya di atas perut atas, udah boleh kelihatan ya di sini. Oke, di situ. Gitu ya. Di bawah di bawah dada sedikit, jadi di diafragma. Kemudian ketika tarik nafas, rasakan perutnya mengembung. Kayak kita coba sama-sama ya. Perutnya gembung nggak? Ya, kemudian ketika kita menghembuskan nafas, bisa lewat hidung ataupun lewat mulut, perut kita mengempis. Oh iya, iya, iya. Ya, nah biasanya dengan kesibukan kita gitu Mbak Wit, orang tuh nafas cuma sampai dada, jadi iya, cuma kayak gitu. Mbak kenapa suka ngap-ngapan ya rasanya ya? Iya, ngap-ngapan. Nah, jadi ini sebenarnya lebih latihan sederhana dulu. Bagaimana kita menarik nafas sampai dengan ke mana? Ke bagian perut kita, gitu. Jadi tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan nafas bisa melalui mulut atau melalui hidung juga boleh. Cari yang paling nyaman dulu ya, gitu. Dan nanti di dalam proses kita latihan nafas ini, teman-teman bisa merasakan gitu ya, bahwa ketika kita berlatih nafas ini, kita tuh jadi lebih dekat sama diri kita. Karena kita nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi sejenak kita cuma kembali buat diri kita, gitu ya. Nah, kita akan mulai latihan sederhananya, gitu. Terus nanti buat teman-teman ikuti aja nafas yang paling nyaman dulu ya. Jadi duduknya boleh duduk di kursi boleh bersila boleh gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin kondisi kesehatannya mungkin lagi nggak sehat bisa senderan atau bisa sambil tiduran juga boleh gitu ya. Ini boleh tiduran nih. Boleh. Rebahan langsung pengen rebahan. Tapi kalau berkenan boleh sambil duduk dulu gitu. Kalau yang lagi sehat gitu ya, teman-teman boleh sambil duduk gitu ya. Tangannya bisa ditaruh di atas lututnya seperti ini gitu ya, dibuka gitu ya. Dan nanti kita akan memejamkan mata kita. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman atau moms mulai latihan nafas, kemudian biasanya ketika mulai merem, banyak banget tuh pikiran yang masuk, gitu kan ya. Mulai kayak cucian belum kering, mau makan bakwan, apa-apa gitu ya. Saya ambil bercanda ya biar nggak terlalu serius gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tarik nafas lewat hidung, buang nafasnya itu lewat mulut tapi ada suaranya ya. Jadi kayak gitu ya. Kenapa? Kenapa hal itu? Ini adalah sebuah trik di mana untuk mengembalikan pikiran yang tadinya banyak yang masuk, balik lagi ke nafasnya. Oke. Oke, saya coba stop share dulu. Kita praktek ya, Mam, semua di sini. Boleh nggak? Biar kita ketawa nih suaranya pada kedengeran nggak gitu ya. Boleh, nanti mungkin nanti setelah latihan yang pertama kita buka sesi tanya jawab sebentar kali ya, habis itu baru saya lanjut lagi gitu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa mulai cari tempat yang nyaman, bisa pakai earphone, itu juga boleh. Sebentar ya. Suara musiknya jelas? Jelas, Coach. Oke. Teman-teman bisa mulai duduk dengan nyaman. Mulai memejamkan mata kita.
Dan mulai menarik nafas, hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas. Ikuti dulu ritme nafas yang paling nyaman untuk teman-teman. Relax. Tarik nafas dan amatilah perut kita sedikit menggembung. Hembuskan nafas. Kita bisa merasakan perut kita sedikit mengempis. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Lakukan senyaman mungkin. Relax. Syukurilah saat ini. Syukurilah bagaimana kita mensyukuri nafas yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Mensyukuri sejenak waktu kita untuk jeda dari segala aktivitas kita, untuk mendengarkan dan mengamati nafas kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan ketika ada pikiran-pikiran yang datang di kepala kita, amati saja, biarkan. Itu adalah hal yang wajar. Kita bisa bernafas melalui hidung dan mengeluarkan nafas kita menggunakan suara melalui mulut kita. Kembalikanlah fokus kita kepada nafas kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kini perlahan amati dan rasakan ketika kita menarik nafas, kita bisa merasakan udara yang masuk melalui hidung kita, masuk ke rongga dada, dan perut kita menggembung. Dan ketika kita menghembuskan nafas, kita merasakan juga udara yang keluar dari mulut kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Rasakanlah diri kita lebih rileks. Dan kini perlahan fokuskanlah pada bagian kepala kita. Setiap tarikan nafas kita memberikan rasa nyaman dan rileks pada bagian kepala kita. Dan setiap kita menghembuskan nafas, lepaskanlah pikiran-pikiran buruk, ketegangan-ketegangan yang mungkin tersimpan di dalam pikiran kita selama ini. Tarik nafas, hembuskan nafas.
Dan kini fokuskanlah pikiran kita ke bagian pundak kita, tempat di mana seringkali kita merasakan beban hidup terasa berat. Tarik nafas, kita memberikan kenyamanan dan rileks untuk pundak kita. Dan ketika kita menghembuskan nafas, kita meluruhkan beban-beban yang mungkin kita pikul selama ini. Biarkanlah beban-beban itu pergi bersama hembusan nafas kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kini fokuskanlah diri kita pada bagian dada kita. Setiap tarikan nafas kita memberikan rasa nyaman, rasa damai. Dan ketika kita menghembuskan nafas kita, lepaskanlah amarah, luka batin, sakit hati, atau ketidaknyamanan yang mungkin selama ini kita pendam di dalam dada kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Fokuskan pikiran kita untuk benar-benar melepaskan rasa-rasa tidak nyaman, amarah kita, kebencian kita, bersama dengan hembusan nafas kita. Dan sadarilah ketika kita melepaskan, itu adalah wujud bagaimana kita begitu mencintai dan menyayangi diri kita. Karena kita tidak ingin terluka berlarut-larut. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kini fokuskanlah pada bagian perut kita. Sistem pencernaan yang membantu metabolisme tubuh kita. Tarik nafas, kita memberikan rasa nyaman dan rileks. Dan ketika kita menghembuskan nafas, kita melepaskan ketegangan-ketegangan yang berada di bagian perut kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Syukurilah diri kita untuk lebih mensyukuri nafas kita. Karena dengan mensyukuri nafas, kita belajar untuk lebih mencintai diri kita. Dan kini rasakanlah diri kita menjadi lebih rileks, mulai dari kepala, pundak kita, dada kita, perut, tangan kita, hingga ke bagian kaki kita. Amati dan rasakanlah bagaimana kita bisa lebih mengamati nafas kita dan menjadi lebih dekat dengan diri kita. Sejenak, kita lepaskan diri kita dari segala aktivitas yang mungkin membuat kita seringkali melupakan diri kita. Tarik nafas, hembuskan nafas.
Dan kini perlahan kembalikanlah diri kita pada saat ini. Perlahan kita bisa menggerakkan jemari-jemari kaki kita. Lakukan perlahan. Dan perlahan kita bisa menggerakkan jemari-jemari tangan kita. Tetap tarik nafas, hembuskan nafas. Dan perlahan lakukan senyaman mungkin. Kita bisa kembali membuka mata kita. Perlahan kita bisa kembali membuka mata kita. Selamat datang kembali, Mams. Bagaimana rasanya? Seger ya? Seger banget, Coach, sumpah. Tadi badan aku tuh pada ngilu, kan begadang ya. Terus tadi nemenin ibu di rumah sakit. Aduh, badan pada sakit semua. Ini kok enteng banget gitu badan jadinya. Aduh. Amin, amin. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman saya juga bertanya gitu, kenapa sih Dri belajar itu gitu ya? Nah ternyata saya juga karena kita kan jadi tahu, jadi pingin tahu gitu ya, kenapa sih sebenarnya ada medisnya nggak gitu, ada sainsnya nggak? Karena ternyata ketika oksigen kita masuk gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita, itu tuh darah kita itu bisa berjalan dengan sirkulasi itu karena ada oksigennya. Kalau kita kekurangan oksigen, jadi darahnya nggak bisa, sirkulasinya nggak lancar. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, oksigen itu juga bisa membantu kita untuk bisa kayak menstimulasi regenerasi sel-sel tubuh. Jadi kayak misalnya tadi Mbak Wit ngerasa kayak saya tuh kayak capek ya gitu. Nah dia tuh akan kayak memberikan energi tambahan si oksigen itu gitu. Dan ini banyak sekali yang bilang, kok saya sampai otomatis netes air mata. Ya, aku juga udah sampai kok nangis ya. Maksudnya kayak ngerasa kayak apa ya, lebih meresap banget ke hati ya. Jadi sebenarnya nangis itu adalah hal yang wajar. Jadi dalam artian gini, bayangin ya, terutama para moms nih ya, moms ini kan jadwalnya ngalahin presiden semuanya ya, dari ngatur yang di rumah, ngatur anak dan lain-lain gitu ya. Nah, betapa seringnya kita memang harus peduli harus ngurusin banyak hal gitu ya. Nah, dengan latihan nafas ini gitu, paling tidak kita belajar untuk ini. Oh iya ya, kenapa pada nangis? Kenapa air matanya keluar gitu ya? Karena gini, betapa lamanya kita itu kangen sama diri kita gitu loh Mbak Wit dan para moms. Aku kalau ngomong kayak gini pengen nangis. Nggak apa-apa, yang penting nanti lega. Karena begitu banyak kita tuh kangen sama diri kita, gitu ya. Kangen dan akhirnya kita jadi yang tujuannya dari kelas ini adalah ya paling tidak sadarlah selalu untuk kembali sama dirinya gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa lama, tadi tuh meditasinya kurang lebih 10 menit lah ya tadi ya, kira-kira kurang lebih 10 menit. Nah cuma kalau misalnya nggak sempat gitu ya, at least sambil masak atau sambil apa, nafas aja. Tapi nafasnya bener-bener dirasain ya. Jadi bukan nafas kayak kita lagi ngomong gitu, kayak nafasnya dirasain. Alhamdulillah saya masih bernafas gitu. Nah itu pelan-pelan akan membawa kita jadi lebih dekat sama diri kita. Nah untuk para moms, latihan nafas ini bisa dilakukan kapan saja. Cuma biasanya saya menyarankannya itu 2 kali, gitu ya. 1 di pagi hari, gitu ya. Pagi hari misalnya baru bangun tidur, gitu ya. Kan biasanya bangun tidur langsung, bangkit langsung yang. Iya benar-benar. Gitu ya. Ini yang saya ingin itu adalah, yang saya ingin coba share adalah saya mencoba ini kurang lebih bertahun-tahun kemarin, gitu ya. Itu adalah 5-10 kali aja. Jadi cuma
5-10 kali itu nggak nyampe 5 menit. Gitu ya. Tapi benar-benar waktu kita menarik nafas dan menghembuskan nafas kita, Mams bisa benar-benar mensyukuri. Alhamdulillah, saya pagi ini masih bernafas, saya mau siap-siap mengurusi keluarga saya, mungkin bekerja, gitu ya. Nah, itu 5 menit aja kasih buat dirinya, gitu ya. 5 menit aja, gitu. Kemudian nanti biasanya sebelum tidur. Nah, kenapa sebelum tidur? Karena biasanya kalau pas kita mau tidur itu kan sepanjang hari kita ketemu banyak orang ya, Mams ya. Ada yang ngeselin, ada kondisi yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita gitu ya. Nah, itu dilatih menjelang tidur, tarik nafas, hembuskan nafas gitu. Dan ada syukurnya, itu yang paling penting. Jadi ada syukur bahwa betapa kita mensyukuri nafas kita gitu. Nah, itu dilatih 2 hal sederhana ini. Saya berharap semua teman-teman bisa praktek. Kemudian juga kalau ada teman-teman yang membutuhkan di luar sana, di-share saja karena ini bukan sesuatu yang sulit. Gitu. Dan insya Allah atau alhamdulillah nanti pelan-pelan teman-teman akan bisa lebih. Biasanya kalau yang rajin latihan nafas nggak reaktif. Jadi mau dimarahin orang gitu ya bunyi gitu, kitanya biasa aja. Oh, sumbunya jadi panjang ya? Iya, sumbunya jadi panjang. Ini melatih sumbu panjang ya, ibu-ibu. Itu ibu sumbunya pendek semua tuh. Ya, jadi ini akan ya, ada yang sudah sering melakukannya, bagus, terus dilatih gitu ya. Oke. Saya share dulu. Saya lanjut dulu kali ya, Mbak Boleh, dulu Coach, boleh. Oke. Nanti praktek ya, Mam, di rumah ya. Pokoknya kita coba 5-10 kali nih katanya nih triknya. Iya, 5-10 kali ini suka begini nih Zoom nih. Nah, jadi dua waktu ini yang paling menurut saya. Jadi pagi ketika bangun tidur itu membangun energi positif di dalam diri kita, gitu ya. Kemudian malam sebelum kita tidur itu kayak cleansing gitu ya, membangun biar kalau tidur yang dipikirin tuh gini. Kalau bangun pagi mungkin sudah kebayang ya, bangun, kemudian bernafas, kemudian mulai siap-siap dengan melakukan sebuah aktivitas. Nah, yang paling sering yang terjadi adalah mau tidur, yang di sininya masih banyak banget nih. Betul. Kayak saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, saya apa gitu ya. Ini kita balik lagi ke nafas. Jadi dengan kita latihan nafas ini kayak ngingetin buat para moms adalah gini. Apapun yang terjadi, kalau misalnya saya tidak bernafas, gitu, ya nggak akan terjadi juga. Jadi saya harus mensyukuri nafas saya supaya saya bisa melanjutkan kisah saya. Gitu. Itu dulu ya, penting ya. Itu dulu gitu. Besok dulu ya, nggak usah muluk-muluk dulu. Yang paling penting gini, itu dulu dilatih biar bisa tidur. Karena kalau nggak bisa tidur, badannya sakit. Iya. Gitu. Oh iya. Kalau kita, ya, apa karena itu ya? Karena tidurnya masih mikirin kerjaan, masih mikirin tugas. Jadi kadang suka kebawa mimpi ya, itu ya. Iya, bisa begitu. Ya. Jadi kayaknya tuh banyak deh teman-teman mungkin yang gini, saya udah tidur tapi kok saya udah tidur tapi kok saya bangunnya capek ya gitu. Karena pikirannya jalan dan menurut saya latihan nafas ini paling tidak bisa mengurangi. Dan kalau sudah dilatih cukup rajin, lama-kelamaan akan apa ya? Akan yang kayak akan nemuin enaknya terus tidur gitu ya. Nah, sekarang nih ada pertanyaan sederhana untuk para moms adalah, ini saya nggak bisa bikin ininya jadi full screen, tapi kelihatan ya Mbak Bet? Kelihatan kok, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Saya pingin para moms untuk menjawab ini. Sebutkan siapa saja manusia yang kita cintai dan sayangi dalam hidup kita. Bisa dijawab dalam hati, bisa ditulis gitu ya. Sebutkan siapa saja manusia yang kita cintai dan sayangi di dalam hidup kita. Oke. Diamati pertanyaannya, kemudian yang paling spontan jawabannya apa? Monggo boleh ditaruh di chat.
Banyak yang bilang pasangan, orang tua, ayah suami dan anak-anak. Banyak kan anak ya, anak keluarga. Oke. Ini orang lain semua pokoknya. Iya, benar juga. Oke. Ya. Banyak kan anak. Keluarga. Ya, oke. Anak diri sendiri. Oke, myself. Well, good. Oke. Jadi, untuk teman-teman, untuk para moms yang menjawab anak, suami saya, keluarga saya, it's normal. Itu bukan suatu hal yang buruk, gitu ya. Itu adalah sebagai manusia, apalagi kita dibesarkan di budaya Timur, bahwa kita hidup bersama keluarga sebagai ring satu, gitu ya. Cuma ini yang saya ingin coba ingatkan, pernah kepikiran nggak sih naruh namanya di situ? Ya, paling pertama kalau bisa gitu ya. Iya, namanya ditulis gitu. Nggak apa-apa. Kan bukan berarti abis namanya nggak ada yang berikutnya ya, gitu. Maksudnya kayak tadi ada teman-teman yang juga udah menjawab myself, ya it's good, gitu ya. Jadi diri saya, orang tua saya, anak saya, suami saya, pasangan saya, gitu. Tapi jangan pernah lupa nyebut dirinya dulu, gitu. Diri kita ini hadir ke muka bumi ini, gitu ya, dikasih sama Tuhan, sama Allah, gitu. Itu bukan untuk, maksudnya bukan kita itu tuh nggak ada sosoknya gitu. Jadi kita tuh ada loh, gitu loh. Jadi ada Mbak Widya, ada para moms yang lain gitu. Jadi bukan kalau dan di budaya Timur itu sering sekali tuh kita apa ya, kepala kita, cara berpikir kita itu suka jadi kebelibet karena biasanya gini, oh mamanya, misal anaknya namanya Andre gitu ya, oh mamanya Andre ya, gitu. Oh ini Ibu Budiman ya, gitu. Sementara namanya Mbak Widya itu lama-lama diminish, lama-lama hilang, gitu. Jadi dengan menyadari ini kita jadi ya nggak apa-apa, budaya Timur tetap harus kita hormati, gitu. Tapi paling tidak diri kita selalu ingat, gitu, bahwa oh, saya juga perlu disayang, saya juga perlu dicintai, gitu. Jadi ngerasa bersalah nih sama diri sendiri. Nggak apa-apa Mbak, kan kita berproses. Jadi menurut saya apa ya, proses self love ini adalah proses yang tidak mudah karena dari kecil kan Mbak kita udah diajarinnya kayak begitu gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan untuk anak-anak kita gitu ya. Kalau misalnya kita sering kali dilupakan gitu. Jadi banyak yang para moms terutama gitu ya. Kalau saya sharing dengan para moms itu kayak saya nggak punya waktu, saya mau istirahat aja saya nggak bisa gitu ya. Dan menurut saya mungkin bukan istirahat yang kayak bobo siang 6 jam gitu ya, kan susah ya kalau gitu ya. Cuma paling tidak punya waktu aja kayak 15 menit untuk sayangi diri kita dengan lebih baik gitu ya. Oke. Itu adalah pertanyaan sederhana yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan diri kita. Ini ada yang ngomong, lebih dikenal sebagai mamanya anak-anak, lama-lama nggak ada yang tahu nama kita sebenarnya siapa. Ya, sekarang sering terjadi tuh di sekolah-sekolah ya. Namanya Gwen, namanya siapa gitu kan. Iya. Jadi paling tidak kita bukannya kita tuh melawan kehidupan sosial kita gitu. Itu kan sudah terjadi bertahun-tahun dan itu sulit untuk dirubah. Paling tidak kita ikat aja diri kita, gitu ya. Paling enggak kita tahu bahwa contohnya saya tuh Mbak Widya, gitu. Saya memang istri dari A, mama dari A, gitu ya. Tapi paling enggak kitanya aja ingat dulu. Gitu. Oke. Habis ini kita akan mulai
meditasi yang kedua atau latihan pernafasan yang kedua gitu ya. Jadi untuk teman-teman sebenarnya meditation atau meditasi itu kesannya kayaknya aneh gitu ya. Tapi mungkin bahasanya itu adalah kalau saya lebih suka ngomongnya latihan pernafasan aja. Nah, bagaimana kita melatih ini semua gitu. Kalau misalnya kita rajin berlatih, lama-kelamaan tuh alam bawah sadar kita akan lebih ingat. Ya. Gitu. Sebenarnya kegunaannya itu sih. Jadi kalau misalnya saya bisa sharing, kita tuh hidup kayak bawang. Jadi dari umur berapa tuh udah ada luka umur 7, luka umur 12, 15, 17, terus sampai umur sekarang gitu ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang akhirnya terjadi dalam hidup kita yang kita nggak sadar gitu ya. Nggak sadar itu terbawa sampai dengan hari ini gitu. Jadi contoh kecil sebelum kita nanti masuk ke latihan pernafasan yang kedua, ada nggak sih teman-teman di sini yang ngerasa sumbu pendek banget? Saya jawab, kalau saya sih sering sih kalau lagi banyak kerjaan gitu ya, kadang tiba-tiba kok gas ya gitu kan, tiba-tiba tiap ada yang barang cuma nanya tapi kok saya ngegas jawabnya kayak gitu. Jadi kadang tak bisa dihindari. Oke, ya. Jawab tuh mak tuh. saya. Ya, saya gitu kan. Saya banget. Ya, nggak apa-apa. Wah, saya sumbu pendek. Oke, ya. Nah, ada satu hal yang ya, kita bukannya mencari-cari kesalahan dari orang tua yang membesarkan kita, gitu ya. Tapi diingat-ingat, ada nggak sumbu pendek dalam hidup kita? Orang-orang terdekat kita yang sumbu pendek. Itu contoh yang pertama. Jadi ketika akhirnya kita lihat, misalnya gitu ya, mama saya gitu, wah dia kan sumbu pendek, jadi ibu saya, kalau ibu sumbu pendek, saya juga sumbu pendek gitu. Nah tapi waktu kita kecil, itu tuh mungkin kita nggak ngerti gitu, tapi itu kerekam mams di pikiran kita gitu. Nah itu contoh kecilnya gitu ya. Jadi begitu banyaklah kisah-kisah masa lalu kita yang akhirnya membuat diri kita menjadi seperti sekarang ini. Jadi ini pelan-pelan kita mau coba kembalikan gitu ya, atau kita ingatkan kembali sama-sama belajar gimana caranya kita untuk bisa lebih menerima diri kita. Kalau kita menerima diri kita tuh ya, kita evaluasinya enak Mbak Wit. Betul. Jadi kayak, oh berarti saya yang mesti saya rubah ini nih. Nah, kalau misalnya nanti pelan-pelan nanti para moms di sini gitu ya, kayak tadi, saya sumbu pendek nih. Kalau saya sumbu pendek, kenapa saya sumbu pendek? Gitu. Oh, dulu mungkin saya dibesarkan dengan sekelompok sumbu pendek yang lainnya, misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian juga mungkin saja ketika saya mulai dulu sekolah, saya banyak melihat banyak sumbu pendek di sekitar saya. Gitu. Nah, yang iya, pengaruh dari luar gitu, Mbak. Nah, cuma nanti yang mesti diamati setelah kita udah mengamati ya, oh ternyata dalam hidup saya nih banyak sekali sumbu pendek gitu ya. Nanti berikutnya yang diamati adalah gini, siapa yang kalau habis sumbu pendek, dadanya sesak? Gitu ya. Kemudian siapa yang waktu ada sumbu pendek ngerasa malah nyesel? Gitu. Jadi akhirnya kita bisa mengamati, oh kalau saya sumbu pendek, nanti saya nyesal. Kalau saya sumbu pendek, dada saya sesak. Kalau saya sumbu pendek, nanti pelan-pelan kita akan ngerti. Ya udah ya, berarti kalau gitu, biar saya nggak nyesel, saya nggak harus sumbu pendek kan gitu. Jadi nanti pelan-pelan tuh dengan kita lebih lebih dekat dengan diri kita, kita akan tahu mana hal-hal yang awalnya kita anggap wajar, tapi akhirnya kita bisa menyadari itu ternyata melukai diri kita. Gitu. Oke. Mau sesi pertanyaan atau kita latihan pernafasan kedua dulu, Mbak Wit? Boleh jawab dulu kali 3 ya? Boleh, monggo. Aku dipilihin aja boleh, Mbak? Pilih, silakan. Coach aja yang pilih siapa kira-kira. Karena banyak pertanyaannya nih curhat semua biasanya. Oke, mana lagi ya? Oke.
Kira-kira berapa lama dari Mam Adisti, berapa lama untuk latihan nafas ini bisa menjadi kebiasaan? Menurut saya biasanya kalau sudah bisa seminggu gitu ya, seminggu aja udah pasti ada hasilnya, gitu. Ya, seminggu dan sebenarnya latihan nafas kuncinya adalah nafas sampai perut gitu ya, benar-benar kerasa sampai bawah, sampai diafragma perut kita. Yang kedua benar-benar mensyukuri nafas. Jadi kita mengerti dengan sangat kenapa kita bernafas. Gitu. Itu penting untuk biar pikiran kita jadi kembali benar. Oke. Pertanyaannya panjang-panjang. Bentar ya, saya harus baca. Ini Mama disuruh curhat jadinya bisa nanya nih. Oke. Oke, mana lagi ya, 2. Pernah ada kutipan bahwa jika kita terbiasa mendahulukan kepentingan orang lain, pada akhirnya alam bawah sadar kita akan ikut seperti menduakan dan mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Apakah benar? Oke. Jawaban yang menurut saya paling mendekati adalah begini. Ketika kita selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kita, gitu. Kalau kitanya berkecukupan secara cinta atau secara emosional, gitu, maka sebenarnya kita tuh tidak pernah mendahulukan kepentingan orang lain, teman-teman. Tapi karena kita punya lebih, kita selalu bisa kasih. Jadi bukan karena kayak misalnya saya mau memberikan sesuatu atau mendahulukan untuk orang lain gitu ya. Itu moms dan teman-teman tinggal jujur aja sama diri sendiri gitu. Ya sebenarnya saya tuh capek loh gitu. Sebenarnya saya nggak punya waktu buat ngerjain ini gitu. Nah itu diamati gitu ya. Tapi lama kelamaan ketika kita tapi beda ketika kita bilang gini. Saya memang capek, tapi saya menerima bahwa dalam periode waktu ini, saya memang belum bisa dibantu oleh orang lain. Itu ada bedanya antara komplain sama terima. Kan hidup kita kan emang nggak selalu sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Nah, akhirnya kita ngerasa kayak, oh saya menerimanya, berarti ya udah saya terima dengan ikhlas, kemudian saya mulai memberikan untuk orang lain. Gitu. Jadi yang paling penting adalah bukan karena kita mendahulukan orang lain yang harus kita sadari, tapi adalah seberapa besar kita punya cinta di dalam diri kita. Seberapa besar kita punya kekuatan di dalam diri kita, yang akhirnya bisa kita kasih sama manusia lain di sekitar kita. Jadi konteksnya beda banget ya, kayak gitu kan. Jadi konteksnya beda dalam artian memberi bukan berarti kita kehilangan cinta itu gitu kan ya, kehilangan diri kita. Gitu. Oke. Iya. Ya, betul-betul. Kadang orang merasa bahwa dengan dia peduli orang lain, dia jadi nggak peduli sama dirinya sendiri gitu ya. Jadi kayak kalau saya prinsipnya, saya kan sama nih ya, kayak pasti kita selalu mencoba berpikir kayak mindfulness tuh apa sih gitu. Sebenarnya mindfulness itu menyederhanakan cara kita berpikir gitu. Jadi ketika kayak misalnya, ya tadi itu Mbak yang saya analogikan, kalau saya lapar gitu ya, terus saya cuma punya 1 piring nasi gitu ya. Anggaplah kita orangnya sangat peduli dengan manusia lain gitu. Tapi kita manusia biasa. Pasti kita ada kayak, ya udah deh 2 sendok aja buat dia gitu. Ya, tapi kalau misalnya ceritanya kita udah makan siang, kemudian kita dapat 1 piring nasi lagi gitu, kita akan dengan semudah itu. Ada orang lain yang membutuhkan, nih saya kasih kamu 1 piring gitu, karena saya sudah cukup. Iya, kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya itu yang selalu saya suka untuk cari kira-kira yang hal-hal sederhana yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pola pikir berarti pengaruh banget ya Coach ya? Ya, jadi ya yang tadi itu Mbak Wit, 90% yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi di alam bawah sadar kita, biasanya di otak kecil, itu di otak kecil kita itu itu mulai dari pikiran. Gitu ya. Oke. Satu lagi ya, Mbak? Oke, tadi ya.
bagus-bagus nih sampai Coach Adri susah milihnya. Ya, soalnya antara benar kayak saya senang kayak nah ini buat para moms gitu ya. Ketika ada forum seperti ini gitu. Kemudian mau bercerita gitu, menulis gini ya. Menulisnya ada yang saya tinggal di Pondok Mertua Indah, saya apa nyinyiran apalah semua itu keluarin aja. Tulis. Itu adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita loh, gitu. Mungkin saja di rumah kita nggak bisa cerita. Betul banget. Gitu. Ayo curhat di sini sepuasnya, nggak ada yang tahu. Nah, maka curhat di sini kan kenal juga belum, baru kenalan hari ini gitu ya. Dan kalau yang ngechat ada ratusan gini juga saya nggak hafal yang ngomong siapa. Yang penting kitanya lega, gitu ya. Oke. Tadi pertanyaan tentang egois sudah saya jawab. Oke, ini ada lagi. Kalau misalnya meditasi lebih baik ada iringan musik atau hening pada beda atau sama nantinya. Gitu. Sebenarnya sama saja. Sebenarnya kenapa musik itu lebih membantu untuk fokus, lebih ke situ aja sih gitu. Lebih membantu biar frekuensi kita atau kita tuh kan kalau di rumah mungkin ada anggota keluarga yang lain ya, maksudnya mereka juga beraktivitas gitu. Mungkin kalau musik akhirnya membuat teman-teman bisa lebih fokus, intinya gitu sih. Kalau yang udah bisa hening, monggo, gitu. Kalau yang bisa hening monggo, tapi kalau enggak karena buat saya gini Mbak Wit dan para moms, jangan memulai sesuatunya yang kayak diribetin. Jangan yang susah-susah dulu gitu. Dulu aja gitu ya. Yang gampang-gampang dulu aja. Nih kayak misalnya gini, Mas, saya nggak mungkin nih latihannya pagi-pagi saya duduk sila gitu kan. Nanti anak saya bengong, mama lagi ngapain gitu kan. Mungkin aja kan, gitu kan. Gitu ya. Jadi bisa sambil tiduran atau misalnya sambil masak tapi nafasnya dijaga gitu. Jadi ngerti oh saya lagi bernafas gitu. Nanti pelan-pelan akhirnya kita akan mencoba kayak gini. Biasanya ada salah satu teman saya gitu, dia akhirnya jadi lebih peka dalam arti membagi waktu. Okay. Contohnya gini, kayak misalnya dulu kalau misalnya anak lagi tidur gitu, main handphone atau gosip gitu ya. Nah, which is sebenarnya gosip kan juga kan bikin hidup sehat gitu ya kalau yang bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi dia akhirnya bisa menemukan waktu paling tidak dia punya 10 menit untuk latihan nafas. Jadi dia kayak waktunya dia kayak bisa lebih ngatur gitu Mbak Wit dan Mams. Time management penting nih Mam nih. Iya, time management dan juga lebih ke bagaimana kita itu tadi kangen sama diri sendiri gitu ya, kangen ya. Oke. Ada yang nanya, ada yang ngomong lucu sekali. Anakku sesekali ngingetin coach, mama meditasi gih marah-marah mulu. Anaknya udah ngerti nih. Oke, Mams. Nah, yang latihan kedua ini saya akan guide lagi latihan pernafasannya atau meditasi sederhananya. Relax, tenang, gitu ya. Nanti saya akan bahasnya setelah kita latihan pernafasan. Bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran juga boleh. Kalau misalnya yang badannya kurang sehat, tapi kalau yang badannya sehat, mudah-mudahan masih bisa duduk tegak. Gitu. Boleh kita lanjut, Mbak Wit, ke yang kedua? Oke. Oke. Suara musiknya terdengar? Ya, kedengeran. Oke, siap ya. Kita relax lagi di siang hari ini. Kita bisa mulai memejamkan mata kita. Dan kembali mulai bernafas. Kita menarik nafas.
Kemudian hembuskan nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Bangkitkanlah rasa syukur kita untuk keberadaan nafas di dalam hidup kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan jikalau ada pikiran-pikiran yang masuk di kepala kita, diamati saja. Kembalikanlah fokus kita kepada nafas kita. Syukuri nafas kita. Syukuri waktu ini. Syukuri di mana kita benar-benar bisa dekat dengan diri kita. Sejenak jeda dari aktivitas kita. Rasakan dan amati nafasnya, tetap rileks, tenang. Dan kini perlahan rasakanlah rileks mulai dari kepala kita, pundak, dada kita, perut, tangan hingga kaki kita. Amatilah betapa kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Sang Pencipta untuk hidup kita. Seluruh organ tubuh kita, fungsi-fungsi tubuh kita yang membuat kita bisa terus berada sampai dengan hari ini dan bisa memberikan kasih untuk manusia dan sekitar kita. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kini perlahan fokuskanlah pikiran kita untuk bertemu dengan diri kita yang paling dalam. Bayangkanlah di saat ini kita berhadapan dengan diri kita. Diri kita yang selalu berada bersama kita. Visualisasikan atau fokuskanlah pikiran kita untuk bisa melihat diri kita di hadapan kita. Tetap tarik nafas.
Hembuskan nafas. Dan katakanlah kepada diri kita yang selama ini tidak pernah meninggalkan kita, diri kita yang selalu ada ketika kita membutuhkannya. Katakanlah perlahan padanya, saya minta maaf. Saya minta maaf karena mungkin saya pernah tidak berdaya. Saya minta maaf karena mungkin saya tidak punya banyak waktu untuk kamu. Saya minta maaf karena mungkin pernah membuat dirimu terluka. Ucapkanlah maaf untuk diri kita sendiri, untuk hal-hal yang mungkin belum pernah sempat kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Dan katakanlah padanya, izinkanlah dirimu untuk memaafkan saya. Saya minta maaf untuk segala yang terjadi di masa lalu. Untuk segala sesuatu yang mungkin pernah tidak mampu saya selesaikan dengan baik. Jikalau ada yang ingin diucapkan maaf, katakanlah saat ini padanya. Bukalah pintu hati kita, pikiran kita, untuk mengucapkan maaf pada diri kita sendiri. Tetap tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kini katakanlah padanya, terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Terima kasih karena kamu begitu kuat menghadapi apa yang telah terjadi di masa lalu. Terima kasih karena kamu selalu bisa menerima saya apa adanya. Terima kasih untuk apapun yang ingin kita sampaikan pada diri kita. Katakanlah dan ucapkanlah di saat ini. Di saat kita begitu dekat dengan diri kita. Dan kini katakanlah padanya,
Saya mencintai kamu apa adanya. I love you. Saya mencintai kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya mencintai kamu karena kamu selalu mau menerima saya kembali. Berjuang bersama, menjalani hidup bersama, dan selalu saling menguatkan. Ungkapkanlah rasa cinta kita pada diri kita. Rasakanlah kedekatan diri kita yang mungkin selama ini sempat terabaikan, atau mungkin kita sedikit lupa untuk kembali kepada diri kita. Sadarilah dan ingatlah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Syukuri waktu ini, sejenak kita jeda untuk lebih dekat dengan diri kita. Dan kini perlahan peluklah diri kita. Teman-teman bisa meletakkan kedua telapak tangannya sambil memeluk tubuhnya sendiri. Rasakanlah dekat, rasakanlah nyamannya. Kita kembali pada diri kita. Peluklah diri kita, biarkan kita sejenak kembali pada diri kita. Nikmati dan syukuri. Dan kini, ucapkanlah sekali lagi padanya. Terima kasih karena kamu begitu berarti untuk saya. Nikmatilah perjalanan nafas kita, nikmatilah perjalanan kita mengerti cinta untuk diri kita. Tetap tarik nafas, hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kini perlahan kembalikanlah diri kita di saat ini dengan penuh rasa syukur karena kita masih diberikan nafas, diberikan waktu sejenak untuk kembali pada diri kita. Perlahan berikanlah senyuman terbaik kita untuk diri kita. Tersenyumlah dari dalam hati kita. Tersenyum karena kita belajar menerima hidup apa adanya. Belajar mencintai diri kita. Belajar mengucapkan maaf. Belajar berterima kasih. Belajar mengatakan cinta pada diri kita sendiri. Yang mungkin saja
kata-kata tersebut begitu sering kita ucapkan untuk manusia lain. Tarik nafas, hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kini perlahan kita bisa menggerakkan jemari-jemari kaki kita. Perlahan kita bisa menggerakkan jemari-jemari tangan kita. Dan perlahan lakukan serileks mungkin. Kita bisa kembali membuka mata kita. Perlahan kita bisa kembali membuka mata kita. Selamat datang kembali. Oke. Aduh, ini bawang banget, Coach. Nggak bisa nahan air mata, ya ampun. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Itu wajar banget Mbak Widya dan teman-teman semua gitu ya. Dan ini adalah sebuah apa ya? Ya bayangin aja Mbak Wid dan Mams gitu. Betapa sering kita minta maaf sama orang gitu. Sering banget loh dari kecil kita diajarin itu. Gitu ya. Minta maaf, kemudian bilang terima kasih, apalagi kita di budaya timur ya. Sering banget bilang terima kasih. Kemudian sering banget bilang I love you, saya cinta sama kamu gitu, tapi sama orang lain gitu. Jadi ini adalah salah satu teknik sederhana, cara sederhana untuk mengembalikan sama diri kita. Jadi nggak apa-apa, nangis wajar. Malah kalau sampai nggak nangis atau mungkin nggak ada rasanya, mungkin itu yang harus dijujurkan lagi gitu ya. Karena nanti itu dalam perjalanan waktu, biasanya tuh gini Mbak Wid dan Mams, ada yang kayak, tadi Mbak Wid bilang, Coach, ini bawang banget nih gitu ya, udah bawang bombay campur bawang putih, campur bawang, nah gitu ya. Nanti dalam sebuah perjalanan, dan ini kita kan proses gitu ya, bahwa kita nggak mungkin langsung kayak, dari nggak pernah, terus tiba-tiba jadi kayak, oh I'm okay, I'm fine gitu, enggak. Cuma nanti lama-kelamaan ketika kita melatih ini secara rutin gitu ya, teman-teman selalu ingat gitu, itu nangisnya tuh bukan nangis, kalau ini tadi banyak yang bilang saya merasa bersalah gitu ya, tapi ini lebih kayak kita nangisnya karena bersyukur gitu. Jadi nanti pelan-pelan akan akan terus bertumbuh, kita sama-sama bertumbuh bersama, dan mudah-mudahan teman-teman tuh bisa selalu ingat gitu. Jadi kadang-kadang banyak ya buat para mams atau Mbak Wid gitu ya, kan banyak mams yang suka bilang saya sendirian, saya sepi, saya nggak ada yang nemenin gitu. Ingat selalu gitu ya, satu kita punya Tuhan, punya Allah gitu sama kita, terus diri kita nggak pernah kemana-mana, ada terus gitu. Ya. Kita nggak akan takut sendirian lagi sekarang, Coach ya. Kenapa? Sorry? Nggak akan perlu takut sendirian lagi gitu. Enggak, emang kita kalau ketika kita mulai belajar ini dan kita mulai menyadari ini dengan sadar seutuhnya gitu Mbak Wid dan Mams, kita akan selalu kayak untuk semua Mams yang hadir siang hari ini gitu ya, semuanya perlu merasa atau harus bisa merasa bangga luar biasa gitu ya, karena apa yang terjadi di waktu-waktu tahun berlalu sebelumnya gitu, berarti Mams ini udah pada kuat, udah bisa sampai ke titik hari ini gitu. Banyak Mams yang kayak ngerasanya kayak, oh saya kok gini banget gitu. Jangan cuma lihat hari ini gitu. Lihat perjalanan kita ke belakang gitu. Kalau sampai hari ini nih ada sekitar berapa ini 104 Mams yang ada di sini, masih bisa sama-sama berbagi, sama-sama ini seru banget, banyak chatnya, banyak pertanyaan gitu.
Jadi kebayang nggak? Udah kuat banget sebenarnya. Jadi itu yang harus diingetin. Kalau dulu pernah kuat, berarti sekarang bisa semakin kuat kan? Gitu. Kurang lebih itu Mbak Widya dan Mams yang bisa saya share. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Ini nih benar-benar menggugah ya, dan ngebuka mata dan hati kita, ngebuka pikiran kita, pokoknya ngebuka semuanya gitu ya, dalam artian kita sama suka sering lupa nih sama diri sendiri. Kadang suka malu sama diri sendiri gitu kan. Kelemahannya kita tidak mau mengakui gitu kan ya. Kita juga sering menyalahkan kalau kita suka salah gitu kan. Dan ternyata ini penting banget ya Coach ya. Kita tuh berterima kasih. Jadi thank you banget Coach, ini benar-benar ngebuka banget mata kita dan kita bisa lebih bahagia mudah-mudahan ya Mam setelah ini ya. Lebih menghargai. Amin. Thank you banget. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa apa ya. Kalau hari ini kita merasa bersalah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi berikutnya selalu ingat gitu ya. Kalau kita merasa bersalah, kenapa nih saya ngerasa bersalah gitu ya? Mungkin saja itu karena ya kitanya yang merasa bersalah gitu. Ngerti sih? Mungkin orang lain ngerasanya nggak begitu gitu. Ya, jadi tadi jadi ada saya boleh ulang sedikit ya Mbak Witi ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan buat para moms. Latihanlah nafas 2 kali sehari. Kalau mungkin sibuk 5-10 kali tarikan nafas dengan syukur gitu ya. Rasakan udara yang masuk dari hidung, rasakan fungsi-fungsi organ tubuh kita itu pagi dan malam, nggak lebih dari 5 menit moms. It's only 5 minutes gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ingatlah selalu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita menyadarinya itu sebenarnya nggak ada yang salah, gitu ya. Tidak ada yang salah. Yang perlu adalah kita belajar terus setiap hari, gitu. Terus tadi latihan itu sebenarnya jenis meditasi Ho'oponopono namanya. Itu kalau misalnya mau, jadi selalu ngomongnya terima kasih. Please forgive me, tolong ampuni saya. Kemudian saya terima kasih dan I love you, saya mencintai kamu. Itu adalah 4 kata yang paling sering kita katakan untuk manusia lain di sekitar kita. Tapi kita suka lupa sama kita. Saya ini ada yang minta musiknya. Musiknya ada di saya selalu share di Spotify. Cari aja Roemah Bahagia, itu bisa ada di sana. Terus kalau ada yang mau latihan yang kayak tadi, Mbak Widya, bisa ke YouTube-nya Roemah Bahagia, cari yang memaafkan masa lalu. Itu semuanya ada. Jadi kalau mau latihan lagi, misalnya punya waktu, monggo, tinggal didengerin aja. Nah, teman-teman, nanti kita praktek bareng lagi ya. Setelah ini boleh loh. Boleh. Ya. Biar nggak sendiri. Terima kasih banget Coach untuk bimbingannya. Mam semua, saya thank you untuk Coach Adri pada siang hari ini. Kita doakan semoga Coach Adri tetap sehat selalu, sukses selalu dengan Rumah Bahagia. Semakin jadi manfaat dan menebar kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga banyak yang Amin. Pokoknya jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya standby dulu karena kita ada door prize setelah ini Coach. Tapi kalau Coach mau keluar duluan, monggo nggak apa-apa. Oke. Siap. Doakan ya nanti kita sukses juga nih Coach. Amin. Pasti sukses dan terima kasih buat waktunya, terima kasih buat energi positifnya karena perjalanan ini kadang-kadang juga nggak mudah gitu ya. Tapi terima kasih mau belajar sama-sama. Terus sehat-sehat selalu gitu. Kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa di Rumah Bahagia, ada di Instagramnya maupun di YouTube. Monggo dengan senang hati saya menyambut teman-teman para moms untuk datang ke Rumah Bahagia. Sekali lagi Mbak Widya dan teman-teman di Moms Academy matur suwun sangat. Terima kasih. Saya pareng ya. Rumah Bahagia. Ya, silakan Coach. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selalu Coach. Ya. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih. Masya Allah. Semuanya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jadi jangan lupa kita praktekin di rumah. Yang aku pelajari tadi adalah bahwa pikiran itu sangat berpengaruh besar ya. Jadi 90% itu kehidupan kita tuh berpengaruh dari pola pikir kita. 90% loh ya. Kemudian
apa yang menyebabkan kehilangan self love itu tadi kita suka ngebandingin orang, suka sering berharap manusia lain pengen kayak kita juga, terlalu peduli dengan orang lain. Jadi mudah-mudahan ilmunya kita pelajari semua dari coach tadi. Dan tanpa menunggu aku lebih lama lagi, sebentar ya, akan ada, aku share dulu sebentar ya Mam ya, mengenai Mamfest nih, karena tidak semuanya belum tahu, tidak semuanya mungkin tahu tentang Mamfest kita. Jadi teman-teman, untuk Mamfest ini pendaftaran terakhirnya di tanggal 11 Februari. Ada apa aja sih di Mamfest ya? Nanti ada panel diskusi dengan para Moms Heroes. Door prize tentunya, dan bertaburan hampers ini juga sponsornya lihat banyak sekali ya Mam ya. Ada donasi juga untuk Strong Woman. Pokoknya Mam sayang banget kalau nggak ikutan di Mamfest. Celebration kitnya hanya 200.000. Nanti Mam itu dapetin t-shirt, dapetin masker, dapetin pouch, dan juga goodie bag ini kita kirim langsung ke rumah Moms masing-masing tanpa ada ongkir lagi. Jadi sudah free ongkir. Pendaftaran terakhirnya ini tanggal 11 Februari. Jadi tinggal beberapa hari lagi tuh ya. Pokoknya jangan telat karena terbatas banget. Oke, sekarang kita lanjut aja ke door prize ya. Door prize pada siapa aja nih kira-kira yang dapat door prize ya. Sebentar. Tadi semua mam yang masuk sudah aku masukkan ya nama-namanya ke dalam Wheel of Fortune kita. Bentar. Ya, ada 3 hadiah atau goodie bag buat mam yang beruntung. Itu mendapatkan satu goodie bagnya itu berisi hijab Rabani dan juga cookies dari GNC gitu. Jadi untuk teman-teman diperhatikan ya namanya ada di sini atau enggak ya. Oke, apakah dia yang pertama, yang beruntung yang pertama? Kita putar dulu. Anissa Rahman Suhud. Oke, ini yang pertama ya. Nanti tolong di chat di kolom nomor teleponnya ya Mam ya. Yang untuk pemenang. Kemudian yang pemenang kedua siapakah dia? Yang kedua adalah Mutia Erlisa Karamoy, selamat. Mutia Erlisa Karamoy, selamat. Tolong di chat juga nomor handphonenya, biar bisa dihubungi oleh admin kita. Oke, ini yang terakhir ya, yang beruntung siapakah dia? Nur Fitriani di nomor telepon 081118291143. Oke, selamat ya untuk ketiga mam yang beruntung pada siang hari ini. Oke, nanti bila tidak tidak memberikan nomor handphone, nanti tolong untuk pemenang bisa hubungi juga ke Mam Ningsi di nomor 0878 8012 8880. Baiklah. Demikian ya Mam untuk pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di coaching klinik berikutnya. Ini keren banget. Yang berikutnya itu di hari Rabu. Rabu besok ya, ikutan lagi daftar. Kita ada belajar lagi coaching klinik gimana cara sukses melalui bisnis online. Ini penting banget nih buat para mam yang ingin mencari penghasilan dari rumah. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan juga Mam selalu jaga kesehatan, bahagia selalu. Oke, jangan lupa ya ikut Mamfest. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Bye. Terima kasih Mbak Wid. Terima kasih. Kita tutup ya, Mam. Ya. Terima kasih Ya. Mbak Wid.